Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, jemaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berkumpul kembali ya di dalam kajian Syarah Fadlul Islam ya. Dan kita sudah di pertemuan yang keberapa nih? Pertemuan yang ke-6 ya. Kalau nggak salah ya. 6. Ya. Kita sudah di pertemuan yang kelima ya. Kita masuk di bab yang ketiga ya. Nah, baik, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu di bab yang ketiga ya dari kitab Fadlul Islam, Syarah Fadlul Islam. Nah, kita izinkan saya untuk membuka kitab tayyibnya dulu ya, atau apa risalahnya dulu ini. Sebentar. Mana ya? Baik. Bentar, ini dia. Oke. Saya izin share screen ya. Baik. Jadi kita benar ya, kita udah sampai di bab yang ketiga ya. Ini mohon maaf ya. Karena sudah cukup lama ya. Jadi saya agak lupa ini kita sudah sampai di bab yang keberapa. Baik. Jadi bab tafsir Islam ya. Bab tafsir Islam, yaitu penjelasan tentang Islam. Nah, kita merujuk kepada syarah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin ya, hafizahullah taala. Nah, qala al-musannif rahimahullah, penulis semoga Allah merahmati, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, babu tafsiril Islam, bab tentang tafsir Islam atau penjelasan Islam. Nah, bab tafsir Islam yang pertama adalah qaulullahi ta'ala ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa in hajuka, apabila mereka menyanggahmu atau membantah kamu, faqul, maka ucapkanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani, aku berserah diri atau menyerahkan diriku ya, aku memasrahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan orang-orang yang mengikuti aku. Surat Ali Imran ayat ke-20. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang kedua. Ya, ini kumpulan dalil ya tentang bab tafsir Islam. Kemudian dalil yang kedua adalah wa fi shahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam sahih ya, yaitu di dalam kitab As-Sahih ya. Maksudnya di sini ya kitab Sahih yang nanti kita baca ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Yaitu biasanya kalau disebut As-Sahih biasanya hadis Bukhari ya. Meskipun ini muttafaqun alaih. Ya. Jadi kalau disebutkan As-Sahihain berarti kitab hadis Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, engkau menunaikan salat. Ya, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baitul haram, dan engkau menunaikan haji di Baitul Haram. In istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau memiliki kelapangan atau keleluasaan di dalam melakukan perjalanan, yaitu di dalam melakukan perjalanan untuk haji, ya. Nah, jadi ini hadis yang sudah ma'ruf, ya. Kemudian dalil yang ketiga, wa fihi, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Wa fihi artinya wa fis sahih, artinya juga di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Marfu'an, marfu'an artinya yang sampai kepada Nabi, artinya terangkat kepada Nabi. Artinya ini ucapan Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Artinya seorang muslim adalah ya orang yang selamat, adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Nah. Kemudian wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah atau muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Itu dalil ketiga. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca dari keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah. Kemudian yang keempat adalah dalil yang keempat, wa an Bahz bin Hakim, yaitu hadis dari Bahz bin Hakim, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Ya, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuslima qalbuka lillah, yaitu ketika hatimu yakni berserah diri atau berpasrah diri hatimu kepada Allah. Wa an tuwajjiha wajhaka ilallah. Ya, dan ketika engkau mengarahkan atau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa tusalliyas salatal maktubah, dan engkau melaksanakan salat maktubah, artinya salat wajib. Wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, ya. Hadis rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalil yang terakhir dari Tafsirul Islam adalah wa an Abi Kilabata an rajulin min ahli Syami an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ya Abu Kilabah, dari seorang yang berasal dari penduduk Syam. Ya, dari seorang yang berasal dari penduduk Syam. Nah, kalau di dalam terjemahan, ya, yang diterjemahkan di sini oleh akhuna, ya, oleh akhuna Nur Kandir, ya. Nah, di sini itu disebutkan atau dinukilkan oleh mutarjim, ya. Ini sepertinya dia ngambil dari kitab hadis, ya. Itu disebutkan langsung an Amri bin Abasah, ya, dari Amr bin Abasah. Kalau kita lihat dari sini itu tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan an rajulin min ahli Syam, yaitu dari seorang laki-laki dari penduduk Syam, an abihi dari ayahnya. Ya, qala, kemudian dia berkata, apa qala rajulun, ya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islamu?" Apa Islam itu? Kemudian Nabi mengatakan, "Antuslima qalbaka lillah." Yaitu ketika ketika engkau menjadikan hatimu itu pasrah kepada Allah. Ya, kalau lafaz yang ada di terjemahan yang dibawa oleh saudara Nur Kandir, ya,
Ini sepertinya dia menukil dari kutubul hadis ya. Karena punya redaksi yang berbeda, yaitu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla, itu ketika hatimu tunduk atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, yaitu ketika orang-orang muslim selamat dari lisan dan tanganmu, ya. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Ya, ini kalau dari redaksi yang ada di buku terjemahan. Ya, ketika kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tanganmu, ya. Seharusnya wa an yaslamal muslimuna. Qala, kemudian orang itu bertanya, ya ayul islami afdal? Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang paling utama? Ya. Islam yang bagaimana yang paling utama? Qala al-imanu billah. Nabi mengatakan beriman kepada Allah. Qala wa mal imanu billah. Kemudian dia bertanya, apa itu iman kepada Allah? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'tsi ba'dal maut. Ya. Yaitu ketika engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan mengimani kebangkitan setelah kematian. Nah, jadi ada 5 dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bab tafsiril Islam. Sekarang kita coba bahas dan baca. Ya, qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala. Ya, pensyarah yaitu Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah wa wafaqahullahu ta'ala berkata, maksudut tarjama bayanu hakikatil islami wa ma'nahu. Ya, maksud dari judul bab ini adalah penjelasan tentang hakikat Islam dan maknanya. Jadi di sini judulnya apa sih? Judulnya bab tafsiril Islam, bab tentang penafsiran Islam atau penjelasan Islam. Jadi itu adalah at-tarjamah, judul bab, penjelasan hakikat Islam dan maknanya. Kemudian beliau menerangkan wal Islamu syar'i lahu itlaqan. Islam yang syar'i itu memiliki 2 ungkapan, ya, ketika disebutkan, ya. Ahaduhuma, yang pertama, amun, yang bermakna umum. Wa huwa, yaitu al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi, ya. Jadi yang pertama adalah ya al-istislamu lillahi bitauhid, ya. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu istislam artinya kita berpasrah diri atau menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian menundukkan diri kepada Allah dengan menaatinya. Wal bara'atu, dan berlepas diri, wal khulusu, ya, dan memurnikan minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan dari pelakunya. Ini makna yang pertama, makna ya am, ya, makna yang umum, ya. Ini makna yang umum. Jadi makna umumnya adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Itu makna yang pertama. Kemudian wa haqiqatuhu, dan hakikat daripada Islam yang umum ini yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Fa innal jumlataini al-madhkurataini ya ba'duhuma bimanzilati tabi al-lazim lil jumlatil ula. Ya. Nah, kata Syekh, ya, sesungguhnya ya 2 kata yang disebutkan ini, ya, itu setelah 2 kata ini menempati ya at-tabi al-lazim, yaitu dia posisinya sebagai ya kata yang mengikuti ya secara lazim kata yang pertama. Fal jumlatul ula, kata yang pertama yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid, yaitu memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu kafiyatun fi bayani hakikatil Islam fi ma'nahu al-am, yaitu sudah cukup untuk menjelaskan tentang hakikat Islam dalam makna yang umum. Maksudnya begini. Di sini kan kalau kita bacakan ada al-istislamu lillahi bit tauhid. Baru kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'a wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ya, kata Syekh, ya. Jadi hakikat daripada Islam ini itu sebenarnya ini yang paling utama, istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya.
Ya. Nah, kemudian dua kata ini, wal inqiyadu lahu bi ta'at dan wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi, ya, itu dua kata setelahnya itu sebagai tabi saja, mengikuti, ya. Jadi sebagai at-tabi yang mengikuti kata al-istislamu lillahi bit tauhid, ya, itu dia sebagai pengikut saja. Artinya dia cuman untuk melengkapi dan memperjelas dari al-istislamu lillahi bit tauhid. Artinya kalau ada yang mengatakan Islam itu adalah istislamu lillahi bit tauhid, itu sudah cukup. Kafiyatun fi bayani haqiqatil Islam fi ma'nahu al-am. Ya sudah jelas, sudah cukup untuk menjelaskan tentang makna penjelasan dari hakikat Islam dan maknanya secara umum, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi makna umum di sini kan dikatakan al-istislamu lillahi bit tauhid. Ya, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ya. Nah, kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirik. Jadi ini ada dua kata berikutnya. Dua kata berikutnya ini itu sebagai tabi saja, sebagai pelengkap yang menyertai yang pertama ini istislamu lillah bi tauhid. Artinya kalau cuma dikatakan istislamu lillah bi tauhid sudah cukup. Tapi ini disempurnakan lagi wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk kepadanya dengan taat, wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dan memurnikan dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itu yang diterangkan oleh Syekh. Wal akhar, kemudian makna yang kedua dari makna Islam syar'i, ya, itu khasun. Itu bermakna khusus. Walahu maknayan aidan. Dan ini juga memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengannya. Nabi diutus dengan membawa agama ini. Fa innahu yusamma islaman, dan agama ini disebut dengan Islam. Wa minhu haditsu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fi sahihain, ya, dan di antara dalilnya hadis dari Abdullah bin Umar di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Fa ja'ala al-islama isman lid-dinil ladzi ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan Islam itu sebagai nama bagi agama yang Nabi SAW itu, ya, membawanya, ya, yang Nabi SAW itu datang membawa agama ini. Jadi ini adalah agama yang Nabi diutus dengannya dan disebut dengan nama Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan Islam itu apa? Itu agama yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi hakikatuhu syar'an, dan hakikatnya secara syar'i, ya. Jadi hakikatnya secara syar'i adalah istislamul abdi batinan wa zahiran lillahi wa ta'abbudan lahu bisyar'i al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala maqami al-musyahadati awil muraqabah. Nah, ini penting ini. Jadi hakikat dari agama yang disebut dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, itu hakikatnya adalah istislamul abdi, yaitu berserah dirinya seorang hamba batinan wa zahiran, ya, secara batin dan secara zahir lillah, kepada Allah dengan cara ta'abbudan lahu, dengan cara mengibadahinya, dengan cara menyembahnya bisyar'i al-munazzali, dengan syariat yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqami al-musyahadati awil muraqabati, ya, yang menempati kedudukan musyahadah atau muraqabah. Nah, jadi kita bisa perhatikan nih, ya. Jadi seorang muslim itu dia memiliki dua tingkatan yang paling tinggi. Pertama musyahadah. Musyahadah, ya. Aduh, tulisannya jelek, ya. Ya, inilah musyahadah. Musyahadah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah muraqabah. Ya, muraqabah. Ini tingkatan yang kedua. Apa dalilnya? Dalilnya tentang ihsan. Ihsan yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, seakan-akan engkau melihatnya itu musyahadah. Ini tingkatan paling tinggi. Seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Ya, seakan-akan, ya, ka'annaka. Kalau engkau tidak mampu, ya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu muraqabah. Makanya tingkatan tertinggi adalah musyahadah. Itu ada pada Islam. Ya.
Nah, wathani, makna khusus yang kedua adalah al-a'malu dhahirah. Amal-amal yang zahir, amal-amal yang tampak. Fa innaha tusamma islaman, dan ini seringkali disebut dengan nama Islam. Wa hadza huwal muradu idza dzukira al-islamu ma'al imani wal ihsan. Dan inilah maksud ketika disebutkan kata Islam itu bersamaan dengan kata iman dan ihsan. Sebagaimana hadis Jibril ya, ketika ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya. Kemudian wastadalla al-musannifu bil ayati ad-dalati 'ala al-ma'na al-'am lil-islami 'ala ma'nahu al-khas. Penulis di sini ya beristidlal atau mempergunakan dalil dengan ayat-ayat yang menunjukkan makna umum bagi Islam ya terhadap maknanya yang khusus. Ya, jadi beliau di sini mempergunakan ayat-ayat yang sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan itu ayat-ayat yang bermakna umum untuk makna khusus. Li'annahu fardun minal afradi mundarijati fihi. Ya. Karena apa? Karena ya jadi dia maknanya itu fardun minal afrad ya. Jadi maknanya itu memang satu-satu bersendirian tergantung dengan bagaimana konteksnya. Fal Islamul ladzi huwa dinu rasuli huwa min jumlatil istislami lillahi bitauhid. Karena agama Islam yang yang Nabi SAW itu diutus dengannya itu termasuk ya bagian dari al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Artinya begini, ya saya ulangi lagi ya secara ringkas. Makna Islam ada dua, yaitu makna ya secara umum dan makna secara khusus. Ya, makna secara umum itu artinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu kita memasrahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini sebenarnya udah cukup, tapi kemudian disertai dengan dua tambahan, yaitu al-inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk dengan menaati, dan bara'ah wal khulus minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ya. Nah, kemudian makna khusus itu dia punya dua makna. Makna pertama artinya agama yang Nabi diutus dengannya. Kemudian makna kedua adalah dikatakan Islam itu sebagai amal-amal zahirah. Karena berkaitan dengan apa? Dua kalimat syahadat, salat, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Naam. Lalu kemudian apa? Kemudian menunaikan zakat dan haji. Jadi itu amal-amal zahir. Ya. Apalagi kalau disebutkan berbarengan dengan kata iman dan ihsan. Nah, kemudian baru kita melihat kepada dalil-dalil yang disebutkan. Wa dzakarul musannifu rahimahullah li tahqiqi maqsudit tarjamati khamsata adillah. Kemudian penulis menyebutkan ya 5 dalil dalam rangka untuk mengimplementasikan maksud dari judul bab. Fad-dalilul awal, dalil yang pertama. Firman Allah, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Apabila mereka menyanggahmu wahai Muhammad, maka katakanlah aku berserah diri aku menyerahkan wajahku, menundukkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kata Syekh, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah fi qawlihi. Yang menunjukkan dari maksud judul bab ini adalah firman Allah, aslamtu wajhiya lillah. Aku menundukkan wajahku kepada Allah. Fa hakikatu islamil wajhi huwa, ya, karena hakikat daripada ketundukan wajah itu adalah istislamul abdi lillahi bitauhid, yaitu ketundukan hamba kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, wa hadha huwa tafsirul islami bi ma'nahul am kama taqaddam. Dan inilah yang dimaksud dengan penafsiran Islam yang maknanya umum sebagaimana yang telah diterangkan. Yaitu apa? Al-islamu lillahi bitauhid. Itu makna umum ya tadi ya. Jadi jangan sampai kita lupa dan salah ya. Nah. Kemudian wa qauluhu fil ayah, firman Allah di dalam ayat ya, wa manittaba'ani, dan juga demikian orang yang mengikuti aku, ai wa manittaba'ani musliman wajhahu lillah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dalam keadaan dia berserah diri ya atau menundukkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalil yang pertama. Ya. Jadi dari sini
bisa dipahami ya tentang tafsirul Islam. Jadi bab ini menjelaskan tentang penjelasan Islam ya dari syarah fadilil Islam. Ya, kita udah mempelajari tentang makna Islam dan kemudian di sini Syekh mengupas tentang dalil pertama untuk menguatkan tafsir Islam oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua. Wa dalilu tsani. Dalil yang kedua adalah haditsu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Ya, hadis dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Nabi bersabda Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, salat dan seterusnya. Wa azahu al-musannifu ila al-Bukhari wa Muslim. Ya, penulis itu menyandarkan hadis ini kepada Bukhari dan Muslim. Wa huwa indahuma min hadithi Abdullah ibn Umar bilafdin, ya. Dan hadis ini ya apabila dikatakan Bukhari Muslim ya maka dari hadis Abdullah bin Umar lafadznya bunyal Islam, bukan al-islamu an tasyhada, tapi bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa amma bihadzal lafzi al-madhkur, adapun lafaz atau redaksi yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu an tasyhada ilaha illallah fa huwa qit'atun min hadithi Jibril al-ma'ruf. Ini adalah potongan dari hadis Jibril yang sudah populer, yang sudah kita kenal. Wa huwa inda Muslimin, ini hadis riwayat Muslim, min riwayati Abdullah bin Umar, dari riwayat Abdullah bin Umar an abihi Umar, dari ayahnya Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini Syekh ingin meluruskan bahwa lafaz ini dikatakan itu kan wafil hadis, di dalam hadis yang wafis sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan sama Syekh Bukhari Muslim. Padahal kalau Bukhari Muslim redaksinya bukan ini, tapi bunyal Islamu ala khamsin. Nah, yang disebutkan oleh Syekh ini adalah potongan dari hadis riwayat Imam Muslim, hadis dari siapa? Abdullah bin Umar, dari ayahnya Umar dari Nabi, ya. Jadi Syekh di sini meluruskan dulu. Kemudian apa yang menjadi dalil dari ayat ini atau hadis ini, ya hadis ini, wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama fi qoulihi. Adapun yang menunjukkan maksud dari judul bab ini di dalam sabdanya al-islamu an tasyhada alla ilaha illallah, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Fa fihi tafsirul islami bima dzakar. Ya, bima dzakar. Di dalam hadis ini itu mengandung tafsir atau penjelasan Islam ya sebagaimana yang disebutkan. Wa hadza mubayyinun, ya, hakikatul Islam bimaknahu al-khas. Dan ini hadis ini sebagai penjelas tentang hakikat Islam ya dengan maknanya yang khusus. Sebagaimana tadi sudah kita terangkan, ada makna umum, ada makna khusus ya. Apa tadi makna khusus? Yaitu ada dua, bermakna agama atau din yang dibawa oleh Nabi, atau bermakna ya amal-amal zahir ya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yaitu adalah amal khusus ya. Makna secara khusus. Nah, wa huwa ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah makna yang pertama, yaitu agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus membawa agama ini. Nah, itu jadi yang menunjukkan dalil tentang makna Islam, tafsir Islam dari dalil yang kedua. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga. Wa dalilu tsalitsu. Ya, adapun dalil yang ketiga ya agak diperlahankan sedikit kecepatan suaranya. Oh, maaf ya. Maaf kalau kecepatan ya. Oke. Saya pelan-pelan. Dalil yang ketiga adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu artinya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ya orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Wa huwa fi sahihaini. Hadis ini ada di dalam sahihain, ada di dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Min hadithi Abdullah bin Amr. Ya, dari hadis Abdullah bin Amr. La min hadithi Abi Hurairah, bukan berasal dari hadis Abi Hurairah. Jadi di sini Syekh Al-Utsaimin mengoreksi ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan hadis dari Abu Hurairah kurang tepat. Karena ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr dan ini suatu hal yang biasa.
ulama tidak maksum. Ya, sekelas yang Muhammad bin Abdul Wahab pun juga bisa keliru atau salah. Ketika menyebutkan hadis yang dikatakan sebagai Abu Hurairah, ternyata bukan dari Abu Hurairah. Yang tepat dari Abdullah bin Amr. Bukan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikatakan Syekh. Ya, adapun amma hadithu Abi Hurairah ya farwahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa isnaduhu hasanun. Adapun hadis yang dikatakan riwayat Abu Hurairah, maka itu bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim, tapi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan. Hadisnya hasan, makbul ya. Tapi kalau Abi Hurairah yang disebutkan oleh Syekh bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, dikatakan di sini wafi sahihain. Padahal yang di sahihain Bukhari dan Muslim adalah riwayat dari Abdullah bin Amr. Nah, ini menunjukkan betapa agama kita itu sangat memperhatikan keotentikan suatu riwayat. Ya. Meskipun itu tampak ya kesalahan kok bukan kesalahan vital atau fatal, tapi tetap harus dijelaskan sebagai amanat ilmiah. Ya, karena memang hadisnya bukan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim kalau itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, meskipun ya lafaz atau redaksinya saling berdekatan. Saling mirip ya, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, ini hadisnya Abdullah bin Amr kalau itu Bukhari Muslim. Kalau itu Abu Hurairah, maka bukan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, inilah letak keilmiahan agama kita. Tetap kalau ada yang keliru dikoreksi. Ya. Kemudian apa yang menjadi petunjuk atau dalil atas maksud dari judul bab yaitu Tafsirul Islam, penjelasan Islam, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati fi qawlihi, dan yang menjadi petunjuk atas maksud dari judul bab di dalam ucapan Nabi SAW ini adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah ya yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, famin wasfil muslimi, di antara sifat muslim adalah husulu salamatil khalqi min lisanihi wa yadihi. Adalah ya diperolehnya keselamatan hamba atau makhluk dari lisan dan tangannya. Artinya sifat muslim itu adalah ketika ya dicapai atau diperolehnya keselamatan atau selamatnya makhluk dari lisan dan tangannya. Ya. Wa tahsilu tilka salamati minhu mutawaqqifun ala kaunihi mustasliman lillahi. Dan wa tahsilu tilka salamah, yaitu diraih atau dicapainya keselamatan tersebut, artinya selamatnya makhluk atau orang dari lisan dan tangannya, itu sebenarnya ya mutawaqqifun ala kaunihi mustasliman lillahi. Itu sebenarnya adalah diperoleh dari seseorang ketika dia ya mengambil sikap atau berhenti ya di dalam ketundukan atau kepasrahannya kepada Allah. Artinya orang itu selamat dari lisan dan tangannya karena dia itu adalah muslim yang berserah diri kepada Allah. Fala yasta'milu lisanahu wa yadahu illa fima adzinallahu bihi. Karenanya dia tidak mempergunakan lisannya dan tidak mempergunakan tangannya kecuali apa yang diizinkan Allah ya dengannya. Wa hadhihi hiya haqiqatul Islam. Dan inilah dia hakikat dari Islam itu sendiri. Faman ista'mala yadahu wa lisanahu fima adzinallahu bihi lam yankus hadzuhu minal Islam. Dan siapa yang mempergunakan tangannya dan lisannya di dalam perkara yang Allah izinkan, maka tidak akan mengurangi ya bagiannya dari Islam. Tapi ya akan tetapi wa man ista'malahuma fima lam ya'dhanillahu subhanahu wa ta'ala bihi naqasa hadzuhu minhu. Akan tapi siapa yang mempergunakan keduanya? Apa keduanya? Tangan dan lisannya. Fima lam ya'dhanillahu, di dalam perkara yang Allah tidak izinkan,
Subhanahu wa ta'ala, naqasa hadzuhu minhu, maka akan berkurang bagiannya dari Islam. Ya, artinya akan mengurangi keislamannya. Ya, tapi kalau dia gunakan lisan dan tangannya sesuai dengan apa yang Allah izinkan, maka tidak akan mengurangi bagiannya dari Islam. Ya. Nah, jadi ini diantara dalil yang disebutkan oleh Syekh dan diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Kemudian kita masuk ke dalil yang keempat. Wa dalilur rabi'ah. Dalil yang keempat. Haditsu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu jaddi Bahzi ibn Hakimin. Yaitu hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam hadis tidak disebutkan ya nama sahabat, cuma disebutkan ya dari kakeknya Bahz bin Hakim, yaitu Muawiyah bin Haidah, itu sahabat Nabi. Bahwasanya beliau bertanya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqal, maka Nabi menjawab, antuslima qalbaka lillahi, yaitu ketika engkau menundukkan hatimu kepada Allah. Ketika engkau menghadapkan hatimu kepada Allah. Ya, rawahu Ahmadu fil musnadi bihadzal lafzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan redaksi ini. Lakin min hadithi Abi Qaz'ah. Ya, akan tetapi dari hadisnya yakni Abi Qaz'ah an Hakim bin Muawiyah, dari Hakim bin Muawiyah, an abihi, dari ayahnya Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu taala anhu, yaitu dari ayahnya yaitu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, la min hadithi Bahzi bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, bukan dari hadisnya Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Nah, di sini sekali lagi Syekh mengoreksi ya tentang penukilan hadis yang kurang tepat, ya, yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis ya dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Padahal yang tepat hadisnya dari Abi Qaz'ah, dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya Muawiyah bin Haidah. Ya, bukan dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, wa inna ma rawahu bihadzal isnad an-Nasa'i. Adapun sanad yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan riwayatnya Imam Ahmad, tapi riwayatnya ya Imam Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i. Nah, ini lihat bagaimana ya Islam itu begitu ilmiah nih. Jadi yang disebutkan oleh Syekh ini redaksinya Imam Nasa'i, bukan Imam Ahmad. Tapi ternyata Syekh menyebutkan riwayat Imam Ahmad. Yang tepat bukan riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena ya perawi yang disebutkan dari Muawiyah bin Haidah, dari kakeknya, ya dari ayahnya, dari kakeknya. Kalau ini berarti riwayatnya bukan dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Ya. Nah, ini riwayatnya Imam Nasa'i dalam sunannya. Ya, dan juga dengan lafaz aslamtu wajhiya lillahi wa takhallaitu. Ya, aku menyerahkan atau menghadapkan wajahku kepada Allah, ya, wa takhallaitu, ya, dan aku pun mengosongkan, artinya aku ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh totalitas, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi dalil tentang tafsir Islam? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati dhahiratun fahuwa jawabu su'alin anil islami fa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dzakara lahu. Dan yang menjadi dalil atau petunjuk ya untuk menjelaskan maksud dari judul bab, yaitu tafsirul Islam, ya, dhahiratun, yang secara nyata adalah jawaban Nabi atas pertanyaan tentang Islam. Karena ditanya, ya, apa itu Islam? Ya, jadi annahu sa'ala anil Islam. Dia bertanya tentang Islam. Maka Nabi memberikan jawaban. Maka fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dzakara lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan penjelasan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan
ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, oleh karena itu wal Islam yashmalu iqbal al-batini wa dhahiri 'ala Allah bil istislam. Islam itu mengandung ya penerimaan hati dan zahir kepada Allah, atau Islam itu mengandung ya menghadapnya ya batin dan zahir kepada Allah bil istislam, dengan cara istislam, ya memasrahkan diri atau tunduk patuh. Faqauluhu, ya sebagaimana sabda Nabi, antuslima qalbaka lillah, yaitu engkau memasrahkan atau menundukkan atau menghadapkan hatimu kepada Allah, ya, yakni muta'allaqun bil batin. Ini berkaitan dengan batin karena bicaranya hati kan. Antuslima qalbaka lillah, ya, qalbaka ini artinya apa? Hati. Jadi ini berkaitan dengan batin. Adapun wa qauluhu, sabda Nabi, wa an tuwalliya wajhaka ilallah, itu engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah, muta'alliqun bidzahir. Ini berkaitan dengan zahir. Jadi ada batin, ada zahir. Wa hadhihi hiyal islamu batinan wa zahiran. Dan inilah Islam, zahir dan batin. An yastaslimal abdu li rabbih, yaitu ketika hamba itu tunduk patuh kepada Rabb-nya. Nah, kemudian yang terakhir dari dalil yang kelima, ya, wa dalilul khamisu, dalil yang kelima yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah hadis tentang rajulin min ahli Syam, seorang laki-laki dari penduduk Syam, an abihi, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, faqala, maka Nabi menjawab, antuslima qalbaka lillah, engkau ya memasrahkan atau menundukkan hatimu kepada Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan redaksi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, coba Anda perhatikan. Di sini Syekh mengatakan ya hadis dari rajulin min ahli Syam, tidak disebutkan namanya, seorang laki-laki dari ahli Syam. Ini kalau dalam ilmu hadis adalah majhul, ya. Jadi tidak diketahui siapa perawinya. Dan status majhul, ya apabila itu bukan sahabat, maka ulama sepakat itu dhaif. Hadis yang dhaif. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan walam ya'zuhu al-musannifu huna. Ya, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak menyandarkan kepada ya nama seseorang di sini. Wa azahu fi majmu'ihi fil hadithi ila musnadil Imam Ahmad. Ya, namun beliau menyandarkan riwayat ini di dalam ya di dalam kumpulan beliau ya berkaitan dengan hadis itu di Musnad Imam Ahmad, ya. Nah, wa huwa muqtadin bibni Taimiyah al-Hafid qablahu. Beliau di sini mengikuti metodenya Ibnu Taimiyah al-Hafid, yaitu sang kakek. Ibnu Taimiyah itu dua, ya. Ada Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam, ada Ibnu Taimiyah yang kakek. Ya, qablahu. Jadi beliau mengikuti Ibnu Taimiyah yang kakek. Kakeknya Ibnu Taimiyah sebelumnya. Fa innahu azahu ila al-Musnadi al-Ahmadi. Beliau menyandarkan kepada Musnad al-Ahmadi, bukan Musnadnya Imam Ahmad, tapi Musnad al-Ahmadi. Wa huwa mimma uzya ilaihi wa lam yujad fihi. Dan ini yang disandarkan kepadanya namun tidak didapatkan hadis ini di dalamnya. Bihasabi man taha ilaina min ya nusakhi musnadil Imam Ahmad. Ya, dikarenakan ya tidak sampainya kepada kita dikarenakan ya walam yujad fihi bihasabi ya man taha ilaina, ya. Jadi ini tidak kita dapati dikarenakan ini sesuai dengan kapasitas kita, ya, dari ilmu yang sampai kepada kita dari naskahnya Musnad Imam Ahmad. Artinya ketika kita cek, ya kata Syekh, di Musnad Imam Ahmad kita tidak dapati redaksi ini. Wa rawahu ghairuhu min ashabil masanid. Dan juga diriwayatkan oleh selain Imam Ahmad dari ashabil masanid, yaitu oleh penulis musnad yang lainnya.
Rawahu Musaddad ibni Musarhad, dan juga diriwayatkan oleh ya Musaddad bin Musarhad wa Ahmad bin Mani wal Harith bin Abi Usama fi masanidihim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 penulis kitab Musnad, yaitu Musaddad bin Musarhad, Ahmad bin Mani, dan Harith bin Abi Usama. Ya. Nah, ini faedah ya di dalam ilmu hadis ya, meskipun mungkin sebagian dari kita kok kayaknya agak jelimet ya, tapi beginilah ya sikap ilmiah ketika itu memang riwayatnya tidak ada di dalam kitab hadis tersebut, maka harus disampaikan apa adanya. Ya. Nah, makanya Syekh menerangkan di sini fal haditsu al-madhkur marwiyun fil masanid. Hadis yang disebutkan tadi itu sebenarnya diriwayatkan di dalam sejumlah kitab musnad. Lakin laisa minha musnadu Ahmad. Akan tetapi ya bukan berada di kitab musnad Imam Ahmad. Fima intaha ilaina min nusakhihi. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Syekh. Ya. Apa namanya? Sejauh ya yang sampai kepada kami dari naskah yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Wa in azahu ilaihi man taqaddama dzikruhu, ya. Ya, meskipun beliau menyampaikan menyandarkan ini kepada Musnad Imam Ahmad ya sebagaimana yang sudah berlalu. Artinya Syekhul Islam ini menyandarkan kepada Musnad Imam Ahmad padahal tidak ada. Ya, kemudian diterangkan wa isnaduhu dhaifun. Sanadnya dhaif, lemah. Wali jumalihi syawahidu iddatun yathbutu biha. Namun secara konteks kalimat ya itu memiliki syawahid, memiliki penguat ya, sejumlah penguat ya yang menetapkan tentang riwayat ini. Artinya ada syawahid, ada yang riwayat-riwayat lainnya yang dapat menguatkan tentang ya riwayat yang dhaif ini. Apa itu? Fahuwa hadithun hasanun bisyawahidihi. Yaitu hadis yang hasan dengan syawahidnya. Ya. Dengan adanya penyertanya, ada yang menyokongnya. Maka fatad'ifuhu bi'tibari isnadi al-khas alladhi ruwiya bihi. Maka penghukuman atas kedhaifannya melihat dari sanad ya yang khusus yang diriwayatkan olehnya, yaitu oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu dari sanadnya itu memang dhaif. Tapi wa taqwiyatuhu bitarqiyatihi ila tahsini. Ya, namun diperkuat ya dengan melihat dari adanya penghasanan ya hiya bin nadhari ila syawahid, yaitu dengan melihat adanya syawahid, adanya riwayat-riwayat yang lain allati ruwiyat fi ma'nahu min hadithi ghairi ya minas sahabah, yang diriwayatkan maknanya dari hadis yang lainnya dari sahabat. Dengan kata lain ya, simpelnya riwayat ini yang dibawakan oleh Syekh adalah dhaif, akan tetapi dengan adanya riwayat-riwayat atau syawahid yang serupa itu sebenarnya dapat menguatkan maknanya. Artinya maknanya adalah makna yang dikuatkan. Kemudian apa yang menjadi dalilnya? Yang ini terakhir ya. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min wajhaini. Yang menunjukkan atas maksud dari bab dari judul ini yaitu Tafsirul Islam dari 2 sisi. Ya. Ahaduhuma yang pertama fi qoulihi di dalam sabda Nabi ya, antus lima qalbaka lillah, yaitu ketika engkau menundukkan hatimu kepada Allah. Wal akhar yang kedua fi qoulihi di dalam sabdanya wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Ketika orang-orang muslim itu mereka ya ketika orang muslim itu selamat dari tanganmu dan dari lisanmu dan tanganmu. Wa taqaddama bayanu wajhi dilalatil jumlataini fi haditsaini sabiqaini, dan sudah berlalu penjelasan tentang bagaimana wajhi dilalah ya, bagaimana sisi pandang pendalilan dari 2 kata ini di dalam 2 hadis yang sebelumnya, yaitu antuslima qalbaka lillah wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Ketika Islam itu maknanya adalah engkau menundukkan hatimu kepada Allah, maka ini adalah batin.
Adapun yang kedua, wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, itu ketika orang muslim selamat dari tanganmu dan dari lisanmu dan tanganmu, maka ini juga bermakna zahir, yaitu mereka selamat dari lisan dan tangan. Nah, jadi ini adalah bahasan yang bab yang ketiga tentang tafsirul Islam. Insyaallah nanti kita lanjut di bab yang keempat berkaitan dengan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Baik, ini ada sedikit waktu ya sebelum jam 5 kita tutup ya, karena saya harus keluar ya, harus ini karena di tempat yang nanti semakin ramai ya. Nah, udah ada pertanyaan yang masuk ternyata. Ini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini kami melihat banyak kaum muslimin yang melakukan sholat gaib walaupun mayit tinggal di kota yang sama. Namun dilakukan sholat gaib di lokasi yang berbeda. Dan juga kami pernah melihat sholat jenazah dilakukan di kuburan setelah mayit dikuburkan. Bagaimana hukumnya dengan ibadah seperti ini, Ustaz? Apakah ada contohnya? Sholat gaib pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi mendengarkan adanya adanya raja atau malik ya, Habasyah ketika itu yang sebenarnya telah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya dan kemudian dia meninggal dunia dan tidak ada yang menyolatinya. Ketika sampai kepada Nabi, maka Nabi mensolatinya. Ulama berbeda pendapat tentang sholat gaib. Ya, kalau dilihat dari zahirnya, sholat gaib itu dilakukan apabila ada Muslim yang meninggal, tidak ada yang mensolatinya. Karena sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika tidak ada orang yang menyolatinya, maka orang yang tahu dia Muslim, kemudian dia meninggal, maka dia mensolatinya meskipun tidak berada di hadapan mayit. Itulah dikatakan sholat gaib. Ini yang pertama, ini pendapat yang lebih rajih sebenarnya. Kemudian yang kedua, para ulama menerangkan, boleh sholat gaib ketika ada orang-orang yang meninggal dunia dari orang-orang penting, orang-orang yang punya pengaruh bagi umat atau yang semisalnya, maka melakukan sholat gaib. Ya. Nah, ini ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Ya. Atau sholat gaib bagi orang-orang yang mengalami musibah atau bencana. Ya, tapi ini tidak didukung dengan dalil. Nah, kemudian bolehkah sholat jenazah dilakukan di kuburan setelah mayit dikuburkan? Sebenarnya ya, memang ada larangan untuk melakukan sholat di kuburan. Tapi ya itu juga ada riwayat yang menunjukkan diperbolehkan untuk menyolati mayit ya bagi orang-orang yang misalnya belum sempat menyolati jenazahnya, ya maka dia segera sholati ketika di kuburan atau di makam sebelum mayit itu dikuburkan, ya bukan setelah dikuburkan. Ya jadi sebelum dikuburkan kemudian disolati, baru kemudian dia melanjutkan dengan melakukan aktivitas menguburkan mayit. Karena ketika sudah dikuburkan maka sebenarnya sudah nggak ada lagi sholat jenazah sebenarnya. Jatuhnya itu seperti sholat gaib. Ya, dan maka kembali ke jawaban yang pertama tadi tentang masalah sholat gaib. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, qadarullah keluarga dari ibu sedang mengalami konflik antara ibu dengan kakak dan adiknya, dan hal ini disebabkan oleh warisan. Qadarullah ana menjadi perantara komunikasi antara ibu dan om dan tante ana. Ana belum ada kemampuan mendamaikan mereka, karena kedua belah pihak merasa benar. Ana sesekali memberikan masukan kepada ibu, namun qadarullah belum bisa diterima masukan ana. Apakah ana berdosa, Ustaz, karena berada di antara konflik? Ya, enggak dosa. Ya. Jadi suatu hal yang di luar dari kemampuan kita, dari kapasitas kita, ya, lalu kemudian kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, maka kita enggak dosa gitu loh. Apakah ana berdosa karena berada di antara konflik keluarga dan belum memiliki kemampuan untuk mendamaikan ibu dan om tante ana? Enggak dosa, ya. Bahkan insya Allah itu bisa dicatat sebagai kebaikan, insya Allah ta'ala. Ya, selama kita berupaya untuk mendamaikan, islah, itu kita dapat pahala. Kita memberikan nasihat, kita dapat pahala. Ya, kita menganjurkan untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik, ya apalagi tentang warisan, kita dapat pahala. Insya Allah apabila kita lakukan karena Allah, meskipun berat, ya dapat pahala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kedudukan keislaman orang-orang yang masih datang ke kubur-kubur untuk berdoa atau meminta wasilah kepada wali atau orang-orang soleh, ya orang-orang kuburiyun? Maka di sini ada perincian, ya, ada perincian. Kalau dia berdoa, ya
meminta kepada selain Allah, ya bukan meminta kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah, atau dia meyakini ya ada selain Allah ya termasuk mayit itu bisa memenuhi apa yang dia minta, maka ini termasuk syirkul akbar. Syirik akbar. Nah, tapi kalau dia menjadikan mayit itu sebagai wasilah, dia bertawassul dengan mayit, maka ini imma dia jatuh kepada syirik kecil dan imma dia jatuh kepada bid'ah. Karena ini tidak dipraktekkan oleh orang-orang salaf dahulu. Ya, tidak dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat dan selainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz ada yang raise hand. Nah, siapa yang raise hand? Silakan. Oh, Bu Nana, bundanya Usman. Silakan. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan disampaikan bahwa Islam itu ada yang secara batin dan zohir. Yang secara zohir kan disampaikan bahwa kalau misalkan muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kan kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali apalagi di sosial media itu kan banyak orang komentar-komentar seperti itu dengan mudahnya. Nah, bagaimana kedudukan kaum muslimin ini saat ini, Ustadz, kalau ditinjau dari segi zohirnya itu, Ustadz? Nah, baik. Jadi sebenarnya ya, memang dikatakan ya, seorang muslim itu orang yang menundukkan hatinya kepada Allah secara batin. Dan secara zohir, dia menghadapkan wajahnya untuk tunduk kepada Allah, itu secara zohir. Dan juga seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, tapi diterangkan di sini, yang dimaksud dengan muslim yang selamat dari lisan dan tangannya, itu adalah orang yang muslimnya baik. Ya, orang yang muslimnya baik. Artinya, tidak serta-merta muslim yang dia tangannya dan lisannya tidak baik, maka keluar dari Islam. Ya, jadi tidak serta-merta dipahami seperti ini. Bukan artinya dia berarti sudah bukan muslim lagi, bukan. Dia masih muslim, tapi ada yang kurang dengan keislamannya. Makanya kadang-kadang Nabi SAW seperti menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Kata la yu'minu artinya bukan menghilangkan keimanan secara totalitas. Dikatakan bukanlah kalian ini tidak beriman sama sekali, bukan. Tapi tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Juga demikian, tidaklah sempurna keislaman seseorang ketika dia tidak menjaga lisan dan tidak menjaga tangannya. Islamnya kurang, naqisun. Bukan Islamnya hilang. Kalau Islamnya hilang berarti dia bukan lagi menjadi muslim. Dia adalah seorang kafir. Ya, dan ini tentunya suatu hal yang berat, ya. Apa perkara berat. Ketika gara-gara komen-komen yang jelek, maka dikatakan bukan muslim. Ya, ini tentunya tidak seperti ini. Ini tidak termasuk akidah dan manhajnya ahlu sunnah. Kita tidak mudah untuk menvonis kafir, apalagi dalam hal yang bersifat maksiat. Ya, nah karena menggunakan tangan atau lisan untuk melukai kaum muslimin itu tidak termasuk perbuatan kekufuran, tapi termasuk perbuatan kemaksiatan. Nah, yang dikatakan oleh Nabi di sini adalah orang yang Islam adalah orang yang selamat, artinya orang yang sempurna Islamnya. Orang yang baik Islamnya. Ya, sebagaimana banyak hadis yang mana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi misalnya. Ya, tidaklah dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, maksudnya salah seorang dari kalian sampai dia ya mencintai bagi saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai bagi dirinya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, jadi Ya, itu Ustaz. mengurangi kesempurnaan Islamnya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, dan ini juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah pukul 5. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kita taufiknya agar kita senantiasa berada di atas iman, Islam dan ihsan, dan kita diwafatkan di atasnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.